Delpino memberikan bola pemirsa. Buat wasit menunjuk titik putih. Nah, memang ada tarikan jersey. Iya. Dan ya, ini memang tangan dari Osmani, Fani memang menarik ini ya, pinggang. Jersey dan pinggang dari... Oh, tidak ada penalti. Ya. Wasit Excel memutuskan tidak jadi memberikan penalti. Kesempatan kalau apa yang terjadi? Nah, Cukup sebentar saja checkingnya dan oh, penalti. penalti. Jadi dianggapnya Eka Putra gol! Permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Tentunya kalau mau representasi ganti singa Indonesia. Then we can make a turn and start reversing. Put the work in, we got some work, man. Persib Bandung meraih poin penuh saat menjamu Persik Kediri dalam lanjutan Liga 1. Maung Bandung menerkam Macan Putih 4-1 dan kukuh di puncak klasemen. Persib tampil menyerang di babak pertama. Gol pembuka dibuat Maung Bandung pada menit ke-29. Nick Kuipers menanduk masuk bola sepak pojok Mark Locke, dan Persib memimpin 1-0. Tim tuan rumah menggandakan keunggulan di injury time. Rian Kurnia menanduk masuk bola silang Robi Darwis dari sisi kanan yang membawa Persib unggul 2-0 di masa jeda. Persik mendapat hadiah tendangan 12 pas pada menit ke-20. Fafa Mario Yagalo dipeluk jatuh Edo Febriansyah di kotak penalti dalam pantauan video assistant referee. Majid Osman maju sebagai eksekutor penalti Persik, dan dia sukses menaklukkan kiper Persib Kevin Mendoza, membuat skor berubah 2-1. Persik bermain dengan 10 pemain di menit ke-72. Francisco Pereira alias Kiko mendapat kartu kuning kedua akibat protes berlebihan kepada wasit. Persib menambah gol pada menit ke-77. Bola sepakan keras David da Silva di kotak penalti gagal dibendung kiper Persik, Leonardo Navaccio. Beckham Putra mencetak gol keempat Persib pada injury time, tapi dianggap offside oleh hakim garis. VAR meninjau ulang tayangan ulang dan mensahkan gol ini. Skor berubah 4-1 dan jadi hasil akhir pertandingan. Kemenangan ini membawa Persib kukuh di puncak klasemen Liga 1 dengan 54 poin, unggul 5 angka dari Dewa United di bawahnya. Persik tertahan di urutan ke-11 dengan 34 poin. Meskipun pertandingan sudah berakhir, namun ada beberapa momen yang menarik untuk diperbincangkan. Wasit pelin-pelan, sampai Bojan Hoda ngamuk dan mendapat kartu kuning. Ya, keputusan wasit pada laga Persib versus Persik Kediri memang terlihat aneh, bahkan membuat kita geleng-geleng kepala. Hal itu terjadi saat wasit langsung memberi hadiah penalti kepada Persib karena Gustavo Franca dijatuhkan di area kotak penalti lawan. Terlihat akhirnya wasit ragu, dan memutuskan untuk mengecek VAR terlebih dahulu. Uniknya, setelah mengecek VAR, wasit justru membatalkan hadiah penalti tersebut. Bahkan komentator yang bertugas sepakat bahwa Gustavo Franca dijatuhkan di kotak penalti Persik Kediri. Memang ada tarikan jersey. Iya. Dan ya, ini memang tangan dari Osmani, Fani memang menarik ini ya, pinggang. Jersey dan pinggang dari... Oh, tidak ada penalti. Ya. Wasit Excel memutuskan tidak jadi memberikan penalti. Drama wasit dan VAR pun berlanjut di keputusan kedua, di mana akhirnya Persik Kediri yang diberi hadiah penalti. Terlihat Edo Febriansyah memeluk pemain Persik sampai terjatuh, yang membuat hal tersebut menjadi pelanggaran. Melihat keputusan wasit tersebut, terlihat Bojan Hoda dan Umu Muhtar ngamuk di pinggir lapangan. Bahkan, amukan Bojan Hoda pun terpaksa diberikan hadiah kartu kuning. Tak hanya sampai di situ, wasit pun hampir luput memberikan kartu merah kepada pemain Persik Kediri. Pada menit ke-72, Kiko mendapat kartu kuning kedua setelah melakukan protes berlebihan. Mungkin karena lupa, uniknya wasit tidak memberi kartu merah, meskipun Kiko sudah mendapat 2 kartu kuning. Untung saja pada saat itu asisten wasit menyadarinya, dan berkomunikasi agar sang pemain mendapat kartu merah. Asisten wasit memberikan sebuah kode karena Kiko sudah mendapatkan kartu sebelumnya. Oh iya. Jadi kalau sampai Kiko tadi kena kartu lagi, maka dia akan mandi lebih cepat. Iya. Cetak gol setelah terbebas dari sanksi. Boboto sebut gol Beckham sebagai gol mahal. Sindir Komdis PSSI.
Ya, Beckham Putra akhirnya kembali bermain setelah sebelumnya absen di 2 laga akibat sanksi yang dijatuhkan Komdis PSSI akibat selebrasinya saat melawan Persija. Meskipun hanya dimainkan di babak kedua, Beckham langsung membuktikan diri dan berhasil mencetak gol ke gawang Persik Kediri. Seakan tak mau mengulang, kali ini Beckham berselebrasi Knes Lide dan menempelkan jari di hidungnya. Meskipun Beckham tak lagi menggunakan selebrasi kedinginan, namun nampak Bobotoh yang hadir di stadion tak ragu menunjukkan selebrasi terlatang tersebut. Bobotoh pun turut berkomentar di media sosial, dan menyebut bahwa gol Beckham adalah gol mahal 75 juta rupiah, dan tak lupa Bobotoh pun menyindir Komdis PSSI. Seusai laga, uniknya ketika Rian Kurnia diwawancarai awak media dan ditanya kenapa ia berselebrasi siu ala Cristiano Ronaldo, Rian menyebut bahwa ia takut jika berselebrasi kedinginan ala Beckham Putra. Takutnya kalau mau selebrasi ekornya ganti pusing lagi Ada tamu istimewa usai laga Persib versus Persik Kediri. Ya, usai laga Persib versus Persik Kediri tanpa para pemain dan ofisial pelatih tampak senang ketika ada seseorang yang memasuki lapangan. Dan orang tersebut adalah Deddy Kusnandar, yang diketahui terpaksa absen sampai akhir musim karena cedera. Para pemain pun tampak gembira melepas kangen dengan pemain asal Jatinangor tersebut. Wow, aneh bin ajaib. Setelah banding Persib ditolak Komdis PSSI, banding Persija justru diterima dan diringankan. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Persija Jakarta sepertinya bisa bernapas lega usai banding mereka dikabarkan membuahkan hasil meskipun tetap mendapat beberapa sanksi. Persija mendapat keringanan sanksi yang semulanya mendapat hukuman berat dari Komdis PSSI. Sebelumnya panitia pelaksana Persija dijatuhi sanksi oleh Komdis PSSI dengan larangan menyelenggarakan laga kandang tanpa penonton sebanyak 4 laga, serta denda 220 juta. Pada awalnya Komdis menjatuhkan sanksi sesuai kode disiplin PSSI di atas karena menyalakan flare dalam jumlah banyak, pelemparan botol air mineral, adanya korban luka, serta mengganggu keamanan dan kenyamanan skuad Persib karena penyalaan kembang api di hotel tempat beristirahat Persib. Hingga Macan Kemayoran terkena hukuman berat tersebut. Pada akhirnya pihak Persija Jakarta mengajukan banding untuk mendapatkan keringanan dari sanksi tersebut. Persija dikabarkan mendapat jawaban keringanan sanksi dan denda yang didapatnya. Keputusan itu membuat Macan Kemayoran yang semula dihukum 4 laga tanpa penonton menjadi 2 laga saja. Begitupun denda yang diberikan mengalami pemangkasan yang awalnya 220 juta menjadi 200 juta saja. Sanksi 2 laga tanpa penonton tersebut cukup meringankan Persija, sehingga laga melawan Persebaya Surabaya dan Semen Padang yang direncanakan digelar di Jakarta International Stadium berpotensi akan dihadiri puluhan ribu penonton. Bagaimana menurut kalian tentang pengurangan sanksi Persija tersebut? Yuk sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini.